Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2 muatan bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar materi yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur subjek yang dilambangkan dengan S, predikat yang dilambangkan dengan P, objek yang dilambangkan dengan O, dan juga keterangan yang dilambangkan dengan K, atau biasa kita sebut dengan SPOK. Nah, di sini ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah memiliki unsur penting atau pokok, minimal subjek, dan juga predikat. Lalu yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Lalu yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang terakhir, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, di sini akan Ibu contohkan kalimat efektif dan juga kalimat tidak efektif. Yang pertama, kalimat efektif, di situ ada dia masuk ruang kelas. Sedangkan untuk kalimat tidak efektifnya, dia masuk ke dalam ruang kelas. Pada kalimat tidak efektif, di situ terdapat penggunaan dua kata yang sama artinya ya, Nak. Jika pada kalimat efektif, dia masuk ruang kelas, sudah pasti dia akan masuk ke dalam ruang kelas tersebut ya. Nah, lalu untuk contoh yang kedua, kita harus menolong mereka sekarang juga. Sedangkan pada kalimat tidak efektifnya, kita harus segera menolong mereka sekarang juga. Sama seperti contoh yang pertama, pada kalimat yang kedua ini, pada kalimat tidak efektifnya itu menggunakan dua kata yang sama artinya ya, Nak. Segera dan juga sekarang juga memiliki arti yang sama ya, Nak. Jadi bisa hanya menggunakan kita harus menolong mereka sekarang juga untuk menjadi kalimat yang efektif. Lalu contoh yang ketiga, siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian bahasa Indonesia. Sedangkan untuk kalimat tidak efektifnya, yaitu para siswa-siswi sedang mengerjakan soal bahasa. Nah, di sini penggunaan katanya berlebih ya, Nak, yaitu yang sedang mengerjakan soal ujian bahasa Indonesia bisa digambarkan dengan siswa-siswi, tidak perlu ditambah kata para. Nah, jadi sekian untuk materi hari ini. Jika ada yang masih kurang dipahami, bisa kalian tanyakan di grup ya, Nak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.